Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semangat selalu ya, walaupun berpuasa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku kali ini mau ngajak teman-teman buat kenalan sama salah satu unsur di golongan 7A yang kita kenal dengan golongan halogen, yaitu unsur klorin. Nah, apa sih yang akan aku bahas di video kali ini? Aku akan bahas tentang sejarah, pembuatan klorin, karakter klorin, ketersediaan di alam, kegunaan klorin, dampak dan alternatif dalam penggunaan klorin. Kita menginjak ke materi yang pertama ya, yaitu sejarah klorin. Karena bergabung langsung dengan hampir setiap elemen, klorin tidak pernah ditemukan bebas di alam. Klorin pertama kali diproduksi oleh Carl Wilhelm Scheele, seorang ahli kimia Swedia, ketika ia menggabungkan MnO2 dengan HCl pada tahun 1774. Melalui reaksi 4HCl plus MnO2 menghasilkan MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Saat itu, Scheele mengamati beberapa sifat klorin. Ada efek pemutihan pada lakmus, efek mematikan pada serangga, warna kuning hijau, dan bau yang mirip dengan aqua regia. Meskipun Scheele berpikir gas yang dihasilkan dalam eksperimennya mengandung oksigen, Sir Humphrey Davy pada tahun 1810 membuktikan bahwa itu benar-benar merupakan elemen yang berbeda. Ia mengumumkan hasilnya ke Royal Society pada 15 November tahun itu. Pada waktu itu ia menamai unsur baru ini klorin, dari kata Yunani kloros yang berarti hijau kuning. Nama halogen yang berarti penghasil garam pada awalnya digunakan untuk klorin pada tahun 1811 oleh Johann Salomo Christoph Schweigger. Istilah ini kemudian digunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan semua elemen dalam keluarga klor, yaitu fluor, brom, dan yodium. Setelah saran oleh Jöns Jacob Berzelius pada tahun 1826, saat ini sebagian besar klorin diproduksi melalui elektrolisis larutan natrium klorida. Setelah itu, gimana sih cara klorin itu dibuat? Nah, yang pertama ada proses kloroalkali. Di industri, klorin diproduksi dengan elektrolisis natrium klorida yang terlarut dalam air. Proses ini dikenal dengan proses kloroalkali. Muncul tahun 1892 dan saat ini menjadi metode proses produksi gas klorin terbesar. Bersama dengan klorin, metode ini menghasilkan gas hidrogen dan natrium hidroksida. Prosesnya berjalan melalui persamaan reaksi berikut ini. 2NaCl plus 2H2O menjadi Cl2 plus H2 plus 2NaOH. Elektrolisis larutan klorida berjalan menurut persamaan berikut. Di katoda, 2H2O plus 2 elektron menghasilkan H2 plus 2 OH-. Di anoda, 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Lalu proses kedua bernama proses Decon. Pada proses Decon, asam klorida yang didapat dari produksi senyawa organoklorin diproses lagi menjadi klorin. Proses ini menggunakan oksidasi menggunakan oksigen. Melalui reaksi 4HCl plus O2 menghasilkan 2Cl2 plus 2H2O. Reaksi ini membutuhkan katalis seperti digunakan oleh Decon. Katalis-katalis awal berbasis dari tembaga. Proses komersial seperti proses Mitsui klorin berganti menggunakan katalis berbasis krom dan ruthenium. Klorin yang dihasilkan tersedia dalam bentuk silinder dengan ukuran bervariasi mulai dari 450 gram hingga 70 kg. Drum 865 kg, mobil tangki 15 ton dengan truk, dan 27 sampai 90 ton dengan kereta, dan tongkang 600 sampai 1200 ton. Lalu, ada karakteristik klorin. Klorin adalah gas kuning keabu-abuan, bersifat diatomik, padat dengan bau yang tajam. Klorin tidak ditemukan bebas di alam karena mudah bergabung dengan hampir semua elemen lainnya. Klorin terjadi di alam terutama sebagai garam biasa atau NaCl, karnala, KMgCl2 6H2O, dan silfit atau KCl. Dalam bentuk cair dan padat, ini adalah zat pemutihan, pengoksidasi, dan desinfektan yang kuat. Nah, nanti kita bahas ya mengenai manfaatnya.
Lalu ketersediaan di alam. Klorin sangat reaktif dalam bentuk elemen bebas di alam, namun jumlahnya sangat melimpah dalam bentuk garam klorida dan hanya ditemukan dalam keadaan bersenyawa, terutama dengan natrium sebagai garam. Karnalit, KCl MgCl2 6H2O, dan silfit, KCl. Unsur ini merupakan elemen paling melimpah ke-20 di kerak bumi dan jumlah mencapai 126 bagian per juta. Jumlahnya paling besar dalam bentuk natrium klorida di laut. Di beberapa tempat, ada sejumlah natrium klorida dengan konsentrasi lebih tinggi, seperti di danau garam besar di Utah dan Laut Mati di Israel. Logam klorida diperoleh dari penguapan air laut dan endapan garam. Sekarang kita bahas kegunaan dari klorin. Klorin digunakan untuk memproduksi air minum yang aman. Nah, teman-teman tahu gak? Ternyata air minum itu banyak yang dimurnikan dengan menggunakan klorin. Yang kedua, senyawa yang diklorinasi banyak digunakan untuk sanitasi, pemutihan pulp, desinfektan, dan pengolahan tekstil. Pemutihan pulp di sini bisa teman-teman temui pada saat pembuatan kertas. Jadi kertas itu kenapa putih bersih, itu bisa dicampur dengan klorin. Klor juga digunakan untuk pembuatan klorat dan penting dalam kimia organik. Membentuk senyawa seperti kloroform, karbon tetraklorida, polyvinyl klorida, dan karet sintetis. Penggunaan lain dari senyawa klorin meliputi zat warna, produk minyak bumi, obat-obatan, antiseptik, insektisida, bahan makanan, pelarut cat, dan plastik. Nah, teman-teman, aku akan bahas nih kegunaan klorin sebagai penjernih air kolam. Teman-teman tentu kalau ke kolam berenang tuh sering nyium aroma klorin yang sangat menyengat. Itu digunakan agar air kolam tetap jernih, bahkan saat digunakan oleh kita berkali-kali. Nah, klorin merupakan zat yang bisa bereaksi dengan air, baik itu di luar maupun dalam tubuh. Jika kamu menelan dan menghirupnya secara berlebihan, zat ini akan bereaksi dengan air dalam tubuh. Reaksi ini kemudian akan membentuk asam klorida dan asam hipoklorida, yang sangat beracun bagi manusia. Kadang kita kalau berenang tuh suka keminum air kolam kan. Nah, menelan terlalu banyak air kolam itu bisa menyebabkan keracunan. Karena klorin biasa digunakan untuk membunuh dan mencegah pertumbuhan bakteri di kolam renang. Meskipun klorin digunakan dalam batas aman pada kolam renang, kita akan mengalami keracunan jika menelannya terlalu banyak tanpa sengaja. Selain itu, mencampur klorin dengan bahan kimia lain juga bisa melepaskan gas klorin berbahaya. Untuk itu, kita perlu berhati-hati dalam produk yang mengandung klorin. Jangan lupa baca petunjuk penggunaannya dengan secara seksama. Jadi teman-teman, kalau yang suka berenang, jangan lupa ya, hindari minum air kolam terlalu banyak. Selanjutnya, aku akan bahas dampak dan alternatif dari penggunaan klorin. Yang pertama adalah dampak. Kebocoran klorin. Kebocoran klorin pada saat penyimpanan maupun pada proses pemakaiannya dapat mencemari lingkungan. Kebocoran umumnya disebabkan oleh kecelakaan dan kelalaian. Di sini masalah teknis dan manusia sangat berperan. Gas klorin yang terhirup berpengaruh langsung pada kesehatan manusia. Yang kedua, penggunaan klorin di industri. Berbagai industri yang menggunakan klorin dalam proses kegiatannya akan menghasilkan limbah yang mengandung klorin. Limbah tersebut dapat berbentuk padat, cair, maupun gas. Industri yang menggunakan klorin antara lain plastik, pelarut, semen, pulp dan kertas, pestisida, metal, pembangkit listrik, dan industri kimia lainnya. Limbah yang mengandung klorin juga dihasilkan oleh kegiatan pengolahan air bersih atau air minum, limbah aktivitas manusia, dan limbah rumah sakit. Limbah yang mengandung klorin tersebut dapat mencemari lingkungan apabila tidak dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Sifat klorin yang sangat reaktif akan sangat mudah bagi klorin untuk bereaksi dengan senyawa lain dan membentuk senyawa-senyawa baru seperti organoklorin yang merupakan senyawa toksik dan dapat menimbulkan efek karsinogen pada manusia. Penggunaan produk kandungan klorin. Produk atau benda yang mengandung klorin banyak terdapat di sekitar kita dan berpotensi mencemari lingkungan, misalnya pemakaian pestisida organoklorin seperti DDT. Kecepatan degradasi organoklorin di lingkungan sangat lama, waktu paruhnya 2-4 tahun, dan hasil degradasi senyawa organoklorin bersifat racun.
Selain itu, penggunaan pelarut yang mengandung klorin dan sistem pendingin yang menggunakan klorin seperti CFCs atau chloroform karbon juga berdampak pada lingkungan. Pembuangan limbah yang mengandung klorin ke perairan berpotensi mencemari perairan dan ekosistem yang ada di perairan. Gas buang dari pembakaran senyawa organoklorin juga dapat mengganggu habitat kehidupan di lingkungan tersebut. Selain itu, senyawa klorin juga dapat menyebabkan masalah lingkungan yang bersifat global, seperti CFCs yang terufai di atmosfer melepaskan klorin yang dapat merusak lapisan ozon. CFCs dan komponen lainnya dan pelarut klorin yang banyak terdapat pada cairan pembersih juga memberikan kontribusi pada efek gas rumah kaca. Lalu yang terakhir adalah kasus pencemaran klorin. Kasus-kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh klorin telah terjadi di belahan dunia, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Sebagai contoh, adalah kasus pencemaran pestisida jenis DDT pada beras yang dikonsumsi oleh penduduk Jepang yang mengakibatkan keracunan bagi penduduk setempat. Lalu dengan dampak yang segudang dari penggunaan klorin, ada tidak alternatif yang dapat kita gunakan pada penggunaan klorin? Tentu saja ada. Yang pertama, dalam hal pembersih. Tadi aku udah menjelaskan, ketika klorin digunakan pada kolam renang juga sebagai pembersih pada air minum. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan klorin digantikan dengan ozonisasi, proses membran, dan ultraviolet. Jadi sekarang banyak tuh alat-alat yang menggunakan sinar ultraviolet untuk mematikan bakteri. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan klorin yang salah-salah malah jadi berdampak pada kesehatan. Yang kedua, penyimpanan sesuai prosedur. Tadi terjadi kebocoran klorin yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus bisa menyimpan produk sesuai dengan ketentuannya. Nah, yang terakhir, pengolahan limbah. Pengolahan limbah cair yang mengandung klorin juga perlu ditingkatkan, misalnya dengan melakukan detoksifikasi atau deklorinasi sebelum dibuang ke perairan. Menghindari pembakaran sampah atau limbah padat yang mengandung senyawa klorinat hidrokarbon yang dapat menyebabkan terbentuknya senyawa organoklorin yang berbahaya seperti dioksin. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan dari aku tentang klorin. Aku mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pelafalan dan lain sebagainya. Semoga ilmu yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa, kita sebagai khalifah di bumi harus bisa memanfaatkan dan memanage dengan baik apa yang kita gunakan. Jangan akhirnya kita merusak lingkungan yang sudah Allah ciptakan. Padahal tugas kita adalah menjaga yang telah Allah ciptakan. Semoga teman-teman sehat selalu. Semangat terus teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Aku, Nada Hania, dari kelas Kimia 2A, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.